Bab 456 Kedatangan. Tanpa ragu, semua orang optimis dengan peluang Qin Yu dalam pertarungan ini. Satu-satunya hal yang mereka nantikan adalah seberapa besar Feng Ye bisa memaksa keluar dari Qin Yu. Ini bukan karena mereka meremehkan Feng Ye, tetapi Qin Yu telah menghancurkan semua lawannya dalam kompetisi. Feng Ye bukanlah seseorang seperti Lin Yun yang telah memenangkan 2 gelar, jadi semua orang secara alami lebih optimis untuk Qin Yu. Kamu bukan lawan saya. Akui kekalahan, kata Qin Yu sambil menatap Feng Ye. Dia tidak senang Lin Yun tidak ada di sini karena kompetisi ini adalah kesempatan baginya untuk membunuh Lin Yun. Jika Lin Yun tidak ada di sini, akan lebih merepotkan baginya untuk membunuh Lin Yun di masa depan. Hehe, aku tahu kau kejam pada lawanmu dan kebanyakan orang akan mati atau lumpuh jika tidak mengaku kalah, senyum Feng Ye. Benarkah? Lalu kenapa kau masih berdiri di sini? Enyahlah, teriak Qin Yu. Nada bicaranya sombong karena dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang orang barbar ini. Meskipun sekte yang berada di perbatasan kekaisaran dapat berpartisipasi dalam kompetisi, mereka tidak akan mendapatkan gelar. Feng Ye adalah pengecualian, bukan norma. Ini membuat orang-orang dari kekaisaran sangat tidak senang. Mendengar kata-kata Qin Yu, Feng Ye tersenyum, saya tidak memiliki kelebihan lain selain bisa menerima pukulan. Kalahkan aku dari panggung jika kamu bisa. Jika tidak, kamu bisa memotong omong kosong. Kata-katanya langsung menimbulkan kegemparan di antara para penonton. Feng Ye benar-benar layak untuk namanya. Dia tahu bahwa Qin Yu sangat menakutkan, namun dia masih berani mencoba memprovokasi Qin Yu. Kamu sedang merayu kematian, cibir Qin Yu sambil melayangkan telapak tangannya. Energi asalnya langsung meletus seperti gunung berapi ke arah Feng Ye. Tidak pasti siapa yang sedang merayu kematian. Tulang Feng Ye mulai berderak dan tubuhnya mengembang ke ukuran yang baru. Ini membuat versi dirinya yang sudah kuat terlihat seperti gunung kecil. Saat dia melangkah maju, dia seperti binatang purba. Dibandingkan dengan fisik pertempuran Drakopan Sekte Huan Yuan, teknik kultivasi Feng Ye lebih primitif. Tapi saat dia melangkah maju, aura yang datang darinya sama menakutkannya. Auranya berubah menjadi merah tua saat dia melayangkan pukulan. Qin Yu mengangkat alisnya dan mencibir dengan jijik, ini tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan absolut. Energi asal yang eksplosif meledak dari Qin Yu. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan seni yang mendalam sepenuhnya dan auranya langsung mencapai alam istana ungu. Dia tidak lagi ingin menyembunyikan dirinya dalam pertarungan ini. Dia ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa dia adalah bintang kompetisi ini dengan menekan Feng Ye. Feng Ye sempat tertegun sejenak oleh hal ini karena dia bisa merasakan dirinya ditekan oleh aura Qin Yu. Namun, dia mengeluarkan raungan dan melayangkan tinjunya, makan tinjuku. Duri merah di tinjunya langsung merobek udara, tetapi Qin Yu menghadapinya dengan tenang dan hanya mendorong telapak tangannya. Auranya langsung memadat menjadi raksasa yang tampak seperti dewa api. Itu jauh lebih besar dari Feng Ye. Telapak tangannya menghantam dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Ketika itu menghantam Feng Ye, itu menyebabkan darah merembes keluar dari sudut bibir Feng Ye saat dia terdorong beberapa langkah ke belakang. Lagi. Raung Feng Ye. Dia melompat ke langit dan menghujani pukulannya. Pukulannya seperti ular berbisa yang memamerkan taringnya ke arah Qin Yu. Gerakannya ini sangat mengejutkan dan bahkan langit menjadi gelap karenanya. Qin Yu mengerutkan kening dan berkata, trik yang menyedihkan. Api meledak dari Qin Yu dan berkumpul di telapak tangannya. Tak lama kemudian, dia mengirim telapak tangannya ke arah tinju yang turun. Di bawah kecemerlangan menyilaukan yang sebanding dengan matahari, semua ular berbisa dihancurkan. Ini adalah akhirnya, kata Qin Yu saat dia muncul di hadapan Feng Ye dan melemparkan telapak tangan lainnya. Dia telah melemparkan total 4 telapak tangan dan setiap telapak tangan membuat Feng Ye memuntahkan seteguk darah. Enyahlah. Saat dia melempar telapak tangan kelima, Feng Ye terlempar dari panggung. Meskipun semua orang menduga Feng Ye akan kalah, tidak ada yang menyangka dia akan kalah begitu menyedihkan. Dia benar-benar ditekan oleh Qin Yu sejak awal. Tapi mereka harus mengakui bahwa pertahanan Feng Ye sangat kuat karena dia masih bisa bangkit setelah terlempar dari panggung. Pertarungan ini juga telah mengungkapkan kekuatan Qin Yu kepada semua orang. Mereka juga mengerti mengapa Qin Yu tidak banyak tampil dalam kompetisi sejauh ini. Ini karena dia jauh lebih kuat dari lawan-lawannya, itulah sebabnya dia hanya membutuhkan satu tangan untuk mengalahkan Feng Ye. Sepertinya kejuaraan akan jatuh ke tangan Qin Yu, seru banyak orang. Qin Yu menang. Pertandingan kedua, Snowflake vs Tuan Muda Sui Yue. Pertarungan kedua dimulai dengan sangat cepat,
yang menarik perhatian semua orang. Pertarungan Situyi dan Tuan Muda Suyue secara alami menarik perhatian semua orang karena mereka berdua berasal dari Villa Bulan Iblis. Untuk Situyi, dia memiliki rekor mengalahkan Tuan Muda Changji. Selain pencapaian ini, dia terlalu luar biasa. Bahkan penampilannya menarik perhatian para wanita. Pertarungan ini tidak akan mengecewakan siapapun. Tuan Muda Suyue mengeluarkan pedang awan yang terkenal, yang juga digunakan Situyi. Namun Tuan Muda Suyue menggunakan pedangnya, sementara Situyi menggunakan kipasnya. Keduanya berasal dari Villa Bulan Iblis dan mereka berdua dapat menampilkan esensi dari pedang awan. Hal ini langsung membuat pertarungan menjadi buntu. Semua orang tahu bahwa Tuan Muda Suyue dan Situyi ingin masuk ke 4 besar. Mereka mungkin berasal dari sekte yang sama, tapi tak satu pun dari mereka menahan diri. Pada akhirnya, Situyi mengalahkan Tuan Muda Suyue dengan setengah jurus. Dia menggunakan kipasnya untuk melakukan pedang awan dan menciptakan jalur yang menjadi miliknya. Tuan Muda Suyue mungkin telah berlatih pedang awan sampai ke tahap yang tinggi, tapi dia menyerah setelah 100 kali bertarung karena tidak tahan lagi. Di saat yang sama, dia mengirim Situyi ke 4 besar. Terima kasih, kakak senior, kata Situyi sambil menangkupkan kedua tangannya. Aku tidak membiarkanmu menang. Karena kau berhasil masuk ke 4 besar, maka kau harus masuk ke 3 besar demi reputasi sekte kita, kata Tuan Muda Suyue. Dia mungkin kalah, tapi suasana hatinya tidak buruk. Ketika orang lain dipromosikan, paviliun pedang Ling Qiao menjadi semakin cemas karena Lin Yun masih belum terlihat. Apakah Lin Yun akan absen? Kaisar Qin dengan santai menyapu pandangannya dan mengumumkan, pertandingan ketiga, White vs Azure Hill. Menurut aturan, Lin Yun sudah kalah, jadi dia hanya bisa berjuang di kelompok yang kalah. Kemudian lagi, itu adalah cerita yang sama sekali baru jika Lin Yun memilih mode neraka. Tapi Kaisar Qin tidak percaya bahwa Lin Yun akan benar-benar memilih mode neraka. Cukup sulit untuk melawan ketujuh tokoh yang bergelar, tapi hukuman jika kalah sangat besar. Begitu Lin Yun memilih mode neraka, tidak mungkin dia bisa mundur selangkah pun. Dia akan menang atau kehilangan segalanya. Bai Lixuan dan Yue Qing sama-sama naik ke atas panggung. Saat Bai Lixuan menghunus pedangnya, semua orang bisa merasakan bahwa dia menjadi satu dengan pedangnya. Dipasangkan bersama dengan tubuh sucinya, Bai Lixuan mengeluarkan perasaan yang tak tertandingi. Ketika dia mengarahkan pedangnya ke Yue Qing, dia memberi tahu semua orang bahwa Yue Qing sudah mati. Aura pedangnya telah sepenuhnya menekan taring Yue Qing. Sialan. Yue Qing memasang ekspresi canggung. Keunggulan Bai Lixuan membuatnya merasa putus asa. Hal ini membuat semua orang merasa bahwa dia tidak pantas menerima gelar. Feng Ye mungkin telah kalah, tapi dia memaksa Qin Yu untuk menggunakan seni yang mendalam. Ini memungkinkan semua orang untuk melihat kekuatan Qin Yu. Tapi saat ini, ketika Bai Lixuan mengacungkan pedangnya, Yue Qing sudah tahu bahwa dia telah kalah. Kamu adalah yang terlemah di antara kami berdelapan. Kamu masih kurang dibandingkan dengan kakak seniormu, Egret, kata Bai Lixuan. Hentikan. Aku menyerah, senyum Yue Qing pahit. Terima kasih, kata Bai Lixuan sambil meninggalkan panggung. Dia juga melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah Lin Yun benar-benar tidak datang. Pertandingan keempat, Tuan Yunzhen vs Pemakaman Bunga, demikian pengumuman Kaisar Qin. Kedatangan Lin Yun yang terlambat sama saja dengan menyerah. Mereka hanya perlu menjalani prosedur ini agar Tuan Yunzhen bisa dipromosikan. Bahkan jika Lin Yun benar-benar datang, dia membutuhkan persetujuan Tuan Yunzhen untuk bertarung. Di masa lalu, tidak ada pengecualian seperti itu. Selama lawan tidak bersedia dan peserta terlambat, juri akan dengan paksa mengumumkan kekalahan mereka. Tuan Yunzhen berdiri di atas panggung dan menatap juri, jangan buang waktu. Anak nakal itu tidak akan datang. Juri merasa sangat disayangkan bahwa Lin Yun melewatkan kompetisi. Tapi peraturan tetaplah peraturan dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Juri tiba-tiba berseru tepat ketika dia akan mengumumkan kemenangan Tuan Yunzhen. Apa yang terjadi? Tuan Yunzhen mengikuti tatapan sang juri dan melihat sosok yang tidak asing lagi di ujung jalan. Dia langsung menyipitkan matanya menjadi sipit. Bab 457 Kesempatan menuju Ne. Ketika hakim akan mengumumkan kemenangan Tuan Yunzhen, keributan terjadi di alun-alun. Ketika semua orang menoleh ke belakang, mereka melihat seorang pemuda yang membawa kotak pedang mengendarai kuda datang ke arah ini. Tanpa diragukan lagi, pemuda itu secara alami adalah Lin Yun. Setelah terkejut sejenak, semua orang menjadi emosional saat melihat kedatangan Lin Yun, dia datang. Orang itu akhirnya ada di sini.
Dia seharusnya tepat waktu untuk pertarungannya dengan Tuan Yunzhen, kata Bai Lixuan. Dari kursi Villa Bulan Iblis, si Tuyi mengipasi dirinya sendiri dengan senyuman di wajahnya. Karena secara alami ada seseorang yang tersenyum bahagia, secara alami juga ada seseorang yang tersenyum menyeramkan. Qin Yu tertegun sejenak sebelum dia mencibir dengan aura membunuh yang memancar darinya. Dia senang Lin Yun ada di sini, kalau tidak, itu akan merepotkan. Setelah menyapa para tetua dan murid, Lin Yun naik ke atas panggung dan berkata, aku pasti terlambat. Mengapa dia terlambat? Karena dia berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya selama perjalanan kultivasinya. Dia bertemu dengan iblis hati saat memahami maksud pedang Xiantian. Rasanya seperti mimpi panjang. Lebih tepatnya, itu seperti mimpi buruk yang panjang. Tapi dia masih terbangun dari mimpi buruk itu pada akhirnya. Lin Yun mengangkat kepalanya ke langit dan tersenyum. Dia tahu bahwa Xin Jue pasti sedang menatapnya sekarang. Hakim tersenyum sambil mengelus janggutnya, kamu beruntung karena kamu tepat waktu untuk pertempuran terakhir. Karena Anda di sini, maka mari kita hentikan omong kosong ini dan mulai pertempuran. Apakah akhirnya dimulai? Banyak orang bersemangat karena mereka bisa membayangkan pertarungan sengit antara Tuan Yunzhen dan pemakaman bunga. Semua orang awalnya mengira Lin Yun telah menyerah dalam kompetisi, tetapi dia mengejutkan semua orang dengan datang di menit-menit terakhir. Siapa bilang kita mulai? Senyum Tuan Yunzhen sambil menatap juri, apa kau lupa bahwa kau membutuhkan persetujuanku untuk memulai pertarungan? Memang, Anda memiliki otoritas itu. Tapi saya tidak ingat Anda mengatakannya seperti itu sebelumnya, kata sang juri dengan alis berkerut. Dia awalnya berpikir bahwa Tuan Yunzhen tidak akan menolak pertarungan itu. Lagi pula, dia terlihat menyesal saat dia tidak bisa melawan Lin Yun sebelumnya dan itu tidak tampak palsu. Jadi, Tuan Yunzhen seharusnya senang karena Lin Yun ada di sini. Itu benar, tapi aku sudah berubah pikiran. Anak nakal, karena kamu terlambat, jangan berpikir bahwa aku akan memberimu perlakuan khusus. Kau ingin melawanku? Tentu, lumpuhkan tinju naga harimaumu dan berlututlah di hadapan adikku sebagai permintaan maaf. Jika tidak, pergilah ke kelompok pecundang, kata Tuan Yunzhen sambil tersenyum ceria. Bagaimana perkembangannya sampai seperti ini? Luo Feng sangat marah. Dia terlalu banyak menggertak. Sosok yang bergelar ternyata adalah orang yang begitu picik, kata Li Wuyu dengan giginya bergemeretak. Xin Yan juga khawatir karena hakim akan mengumumkan kekalahan Lin Yun jika Lin Yun menolak untuk meminta maaf. Tapi itu akan terlalu memalukan dan Tuan Yunzhen ingin memaksa Lin Yun menemui jalan buntu. Alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi karena tidak ada yang menduga adegan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok bergelar akan begitu tidak tahu malu. Bahkan jika dia memiliki dendam dengan Lin Yun, tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun jika dia mengalahkan Lin Yun secara terbuka. Tetapi menggunakan metode yang tidak tahu malu untuk memaksa Lin Yun membuat semua orang marah pada Tuan Yunzhen. Hakim itu tersenyum dan berkata, Tuan Yunzhen, kenapa repot-repot? Jika Anda memiliki dendam dengan Lin Yun, maka Anda bisa menyelesaikannya di atas panggung. Hentikan omong kosong itu, kata Tuan Yunzhen dengan jijik dan kemudian dia berteriak, beginilah cara dunia bekerja. Karena saya memiliki keuntungan, mengapa saya tidak menggunakannya? Lin Yun, aku tahu kamu tidak senang, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Saat itu ketika kau mempermalukan adik laki-lakiku dengan tinju harimau naga, seharusnya kau tahu bahwa Sekte Xuantian tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Berlututlah atau pergi ke kelompok pecundang. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yun berbicara, aku menyerah. Kata-katanya mengejutkan semua orang karena tidak ada yang menyangka Lin Yun begitu tegas. Bahkan Tuan Yunzhen pun terkejut, yang tiba-tiba membuatnya merasa tertekan. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Lin Yun dengan dingin yang memancar dari matanya. Tapi aku bersumpah bahwa pertempuran ini tidak akan berakhir di sini, kata Lin Yun sambil menatap mata Tuan Yunzhen. Haha, kamu ingin menantang mode neraka. Kalau begitu aku akan menunggumu. Aku akan mengalahkanmu secara terbuka saat itu dan mengambil semuanya darimu, cibir Tuan Yunzhen. Juri memandang Lin Yun dengan iba dan berkata, jika Anda mengaku kalah, Anda hanya bisa melanjutkan ke grup pecundang dan bertarung untuk 4 peringkat terakhir. Terima kasih, jawab Lin Yun. Sudah ada 3 orang yang berdiri di sekitar panggung. Itu adalah Tuan Muda Sui Yue dari Villa Bulan Iblis, Warbis dari 100 Beast Gate, dan Azurehil dari Divine Guard. Panggung tempat mereka berdiri lebih rendah dari panggung tengah. Bagaimanapun, kelompok yang kalah secara alami berada 1 langkah lebih rendah dari kelompok pemenang.
Hei, ada apa denganmu? Bagaimana mungkin kamu bisa terlambat ke ronde terakhir? Feng Ye menatap Lin Yun dengan bingung. Setidaknya aku tidak sepenuhnya terlambat, jawab Lin Yun. Hehe, sepertinya kau sudah bersiap untuk yang terburuk sebelum datang, senyum Feng Ye. Dan di sini Tuan Yunzhen mengira dia bisa mempermalukanmu. Grup pecundang akan segera dimulai, jadi kalian harus melakukan yang terbaik juga. Peringkat juga terkait dengan hadiah yang akan kalian terima dari utusan. Mari kita mulai pertandingan pertama, pemakaman bunga vs Warbis, mengumumkan panggung. Saya mengaku kalah, senyum Feng Ye. Hal ini membuat banyak orang yang memasang taruhan pada pertandingan ini tercengang. Bagaimanapun, mereka terkejut bahwa Feng Ye akan mengaku kalah ketika dia bahkan tidak takut pada Qin Yu. Terima kasih, senyum Lin Yun. Dia tahu bahwa Feng Ye melakukan ini karena hubungan mereka di alam teratai iblis. Aku menyerah. Suara lain terdengar sebelum juri membuat pengumuman kedua. Suara itu secara alami berasal dari Yue King, yang bahkan membuat Lin Yun terkejut. Kau mungkin tidak melihat betapa parahnya aku kalah karena kau datang terlambat, senyum Yue King pahit. Dia menghela nafas, tidak perlu bertanding. Saya pasti akan berada di peringkat terakhir dalam kompetisi dan saya tidak yakin bisa mengalahkan Anda. Anggap saja ini sebagai balas budi karena kamu telah menyelamatkan Liu Yue. Murid-murid pengawal ilahi keluar dari tumpukan mayat dan saya ingat apa yang pernah dikatakan komandan. Bahkan jika kau berada di neraka, itu tidak masalah selama kau memiliki keinginan untuk hidup dan keluar dari gunung mayat, kata Yue King sambil menatap Lin Yun. Lin Yun merenungkan kata-kata itu. Perjalanannya dalam diagram pemakaman pedang bisa dianggap sebagai perjalanan ke gunung mayat. Karena dia berhasil keluar, mengapa dia harus takut pada neraka? Dengan itu, 2 dari 3 orang telah menyerah. Hanya Tuan Muda Sui Yue yang tersisa, jadi suasana tiba-tiba menjadi tegang. Kamu ingin keluar dari neraka? Kalau begitu lewati aku. Pedangku tidak akan membiarkanku menyerah, kata Tuan Muda Sui Yue sambil menatap Lin Yun sambil tersenyum. Tapi niat pedangnya tidak tenang sama sekali. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Saya minta maaf sebelumnya. Lin Yun membungkuk saat semangat juangnya meledak. Di saat yang sama, pertarungan antara Tuan Yunzhen dan White dimulai di panggung kemenangan. Mereka bertarung untuk posisi 3 besar dalam kompetisi, sementara Lin Yun bertarung untuk mendapatkan kesempatan ke neraka. Bab 458 Naga dan Harimau. 2 pertempuran dimulai pada saat yang sama. Tapi ketika sampai pada pertarungan yang kalah dan pertarungan yang menang, semua orang memperhatikan para pemenang. Mereka menyaksikan pertarungan antara Tuan Yunzhen dan White. Yang pertama telah menerima gelar 3 tahun lalu dan dia berada di peringkat yang sama dengan Tuan Liu Suang. 3 tahun telah berlalu, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia telah tumbuh. Di sisi lain, Bai Lixuan adalah seorang jenius yang memiliki fisik suci. Jadi pertarungan ini secara alami menarik perhatian semua orang. Tuan Yunzhen memandang Bai Lixuan dan berkata, kamu memiliki tubuh suci, jadi kamu mungkin bisa mengungguli saya dalam 3. Tidak, 1 tahun. Tapi fondasimu terlalu lemah sekarang. Tidak mungkin kamu bisa melawanku. Bai Lixuan tidak menjawab, tapi dia tahu bahwa Tuan Yunzhen benar. Dengan fisik suci, waktu selalu ada di pihaknya. Namun, fondasinya masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan Tuan Yunzhen. Tapi menyerah bukanlah gayanya, jadi belum tentu dia akan kalah. Selama dia mengalahkan Tuan Yunzhen, dia akan masuk ke 3 besar. Tidak mungkin dia akan melepaskan kesempatan ini. Bai Lixuan mengangkat alisnya dan berkata, ayo pergi. Biarkan aku merasakan betapa kuatnya tinju naga harimau yang otentik. Terserah kamu, seringai Tuan Yunzhen sambil melepaskan cahaya emas dengan simbol. Di tengahnya, dalam sepersekian detik, auranya mulai mendidih dan melampaui banyak kultivator alam Istana Ungu. Betapa kuatnya. Inilah yang dimaksud dengan fondasi. Sulit dipercaya bahwa seseorang di alam bela diri mendalam dapat melepaskan aura yang sebanding dengan alam Istana Ungu. Pertarungan terakhir dimulai, jadi Tuan Yunzhen tidak menahan diri lagi. Semua orang terkejut saat melihat adegan ini. Bagaimanapun, Tuan Yunzhen telah mencapai ini dengan kultivasinya, bukan dengan teknik rahasia. Sebenarnya seberapa kuat dia akan menjadi setelah menggunakan teknik rahasia? Memikirkannya saja sudah menakutkan. Tidak ada perubahan pada wajah Bai Lixuan. Dia mengangkat alisnya dan dengungan pedang terdengar dari tubuhnya. Dia seperti pedang suci yang terbang keluar dari sarungnya dengan niat pedang mendidih yang membumbung tinggi ke langit. Pada saat yang sama, pedang suci kuno juga muncul di langit. Bagus sekali.
Aku akan melakukan sedikit pemanasan denganmu sebelum pertarunganku dengan Qin Yu. Segel Fajra Abadi. Tuan Yunzhen tertawa dan dia membentuk segel kuno dengan tangannya. Ketika dia melangkah maju, auman naga dan harimau bergema. Itu adalah langkah naga dan harimau. Ketika fenomena itu muncul, aura Tuan Yunzhen mulai melonjak saat dia membanting segel Fajra Abadi ke bawah. Segel itu membentuk panggung teratai dengan Fajra Abadi berdiri di tengahnya. Ini, apakah itu benar-benar tinju naga harimau? Fajra muncul. Fenomena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang bisa mengalahkannya? Seru para penonton. Tepat pada saat ini, sambaran petir dan cahaya putih yang menyilaukan terbang. Bai Lixuan telah meluncurkan serangannya ke arah patung Fajra. Hancurkan. Pedang di tangannya seperti naga petir yang membacok teratai tanpa ragu-ragu. Ketika pedang itu bersentuhan dengan teratai, seluruh panggung mulai bergetar. Menarik. Melihat bagaimana Bai Lixuan membuka segelnya, Tuan Yunzhen tersenyum dan mengulurkan tangannya. Tanpa tanda-tanda, segel tiba-tiba muncul di atas Bai Lixuan. Segel pemecah langit. Tawa Tuan Yunzhen saat tangannya seperti tangan Buddha, membanting ke bawah. Wajah Bai Lixuan berubah pada adegan ini dan dia mulai mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Dia meluncurkan gelombang serangan tanpa henti ke arah segel untuk mencoba menghancurkannya, tetapi hanya ada retakan halus pada segel ketika dia mendarat di tanah. Bai Lixuan mengerutkan alisnya ketika dia melihat segel itu tidak rusak. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya sekali lagi. Energi asalnya mulai berfluktuasi dan segelnya akhirnya pecah. Tapi Bai Lixuan juga memiliki darah yang menetes dari sudut bibirnya saat dia terpesona. Di sisi lain, Tuan Yunzhen berdiri kokoh di posisi yang sama. Semua orang tahu bahwa Bai Lixuan telah menderita kerugian dalam konfrontasi ini. Kilatan petir. Bai Lixuan langsung melancarkan serangan balik. Serangannya seperti kilatan petir, tapi Tuan Yunzhen hanya tersenyum saat dia menangkis serangan Bai Lixuan dengan tenang. Pukulannya seperti naga dan tubuhnya kokoh seperti harimau. Dia telah sepenuhnya memasukkan tinju naga harimau ke dalam setiap gerakannya. Dia mungkin tidak menggunakan jurus apapun, tetapi setiap jurusnya mengandung aura menakutkan dari tinju naga harimau. Setelah 10 jurus aneh kemudian, Tuan Yunzhen, yang dipaksa mundur selusin langkah, akhirnya berteriak, "Cukup." Tuan Yunzhen mengulurkan tangan ke udara dan menyeret 9 naga emas. Dia melepaskan naga melonjak, jadi ketika dia mengepalkan tinjunya, 9 gambar naga itu hancur saat tinjunya terbang ke arah Bai Lixuan. Serangan Bai Lixuan langsung hancur. Sebuah ledakan gemuruh bergema di atas panggung, membuat Tuan Yunzhen terlihat tak terkalahkan saat dia berjemur di bawah sinar keemasan. Adegan ini langsung membuat semua orang menyadari betapa kuatnya Tuan Yunzhen. Sementara Tuan Yunzhen dan Bai Lixuan bertarung, Lin Yun dan Tuan Muda Sui Yue juga bertarung di panggung biasa di bawah. Keduanya bertarung dengan teknik pedang mereka. Pedang Lin Yun seperti bulan yang memancar, sementara pedang Aqua Selenik seperti kabut yang samar-samar. Setelah bentrokan lain, Tuan Muda Sui Yue mendarat di atas panggung sambil mengerutkan alisnya. Teknik pedang Lin Yun kurang cemerlang dibandingkan dengan Si Tuyi, tapi entah kenapa, teknik pedang Lin Yun memberinya perasaan yang kokoh. Teknik pedang Lin Yun tampaknya dipenuhi dengan kekurangan, tapi Lin Yun menangkis serangannya tepat ketika dia menangkapnya. Lin Yun seperti bulan yang tak tersentuh yang tergantung di langit. Tapi jika dia tidak melakukan apa-apa, pedang Lin Yun akan terus mengumpulkan momentum hingga berakibat fatal. Teknik pedang apa ini? Tanya Tuan Muda Sui Yue dengan alisnya berkerut. Secara kebetulan, namanya sama dengan namamu, senyum Lin Yun. Kau berbohong. Bagaimana pedang Aqua Selenik bisa begitu kuat? Jangan dikira aku tidak pernah bertarung dengan murid-murid paviliun pedang Ling Qiao. Maksudnya, dia pernah bertarung dengan murid-murid yang menggunakan pedang Aqua Selenik di masa lalu. Mungkin itu karena kamu belum pernah bertarung denganku. Hati-hati. 2 bulan tiba-tiba muncul, satu tergantung di langit dan yang lainnya terpantul di tanah. Ketika kedua bulan itu tumpang tindih, Lin Yun menerjang maju dengan pedangnya. Aku tidak bisa mundur lebih jauh atau aku akan kalah. Tuan Muda Sui Yue langsung membuat keputusan dalam benaknya. Tapi tepat ketika dia akan memberikan segalanya, sebuah senyuman muncul di bibir Lin Yun seolah-olah dia telah membaca pikirannya. Setelah senyumannya, sosok Lin Yun meledak menjadi 9 bayangan yang menghindari serangan Tuan Muda Sui Yue. Ini adalah akhirnya, kata ke-9 Lin Yun. Sebelum Tuan Muda Sui Yue bisa berpikir, 9 bayangan itu saling tumpang tindih. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya, rasanya seperti sekuntum bunga yang mekar. Refleksi bulan. Pedang Lin Yun merobek serangan Tuan Muda Sui Yue dan berhenti di dahinya.
Ada setitik darah yang menetes dari dahinya dan rasa takut memenuhi matanya. Dia terkejut bahwa Lin Yun benar-benar bisa mengendalikan jurus yang menakutkan seperti itu karena dia ingin menghentikannya tepat di dahinya. Terima kasih, kata Lin Yun sambil menangkupkan kedua tangannya. Menyentuh darah yang menetes dari dahinya, Tuan Muda Su Yue tersenyum pahit, aku kalah. Terima kasih telah menyelamatkanku. Lin Yun telah memperoleh kemenangan penuh dan mengalahkan sosok bergelar lainnya. Tapi sayang sekali tidak banyak orang yang memperhatikannya. Perhatian semua orang tertuju pada panggung pemenang, pertarungan antara Bai Lixuan dan Tuan Yunzhen. Pertarungan mereka sudah mencapai klimaks. Mengalahkan naga dan harimau. Penghancur petir. Tuan Yunzhen dan Bai Lixuan bertarung sekali lagi. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas panggung dengan antusiasme yang berkobar di wajahnya. Bab 459 Saya tidak setuju. Fenomena menakutkan yang diciptakan oleh tiga anjing laut Tuan Yunzhen menerkam Bai Lixuan, tetapi semua orang terkejut karena naga dan harimau itu memiliki rantai yang mengikat mereka dengan erat. Seolah-olah naga dan harimau itu adalah hewan peliharaan Tuan Yunzhen. Tepat ketika naga dan harimau itu hendak melahap Bai Lixuan, petir tiba-tiba menyambar dan aura Bai Lixuan mulai meningkat. Penghancur petir adalah jurus yang diciptakan Bai Lixuan sendiri. Ketika kilatan petir menerangi panggung, suara gemuruh menyusul segera setelah itu terdengar di telinga semua orang. Gambar naga dan harimau yang diberdayakan oleh tiga segel mulai retak dari pedang Bai Lixuan. Beberapa saat kemudian, sambaran petir menembus gambar naga dan harimau, dan rantai yang mengikat kedua binatang itu mulai runtuh. Adegan ini membuat wajah Tuan Yunzhen berubah saat dia melemparkan tiga pukulan ke arah petir. Setiap pukulannya sangat kuat, tetapi dia harus mundur beberapa langkah karena pantulannya. Petir menyambar-nyambar di tubuhnya saat darah menetes dari sudut bibirnya. Dia terlihat mengerikan. Sambil menyeka darah, Tuan Yunzhen tersenyum, teknik pedang yang menakutkan. Kau benar-benar layak menjadi seorang jenius yang memperoleh tubuh suci. Kamu telah memberiku banyak kejutan hari ini. Wajah Bai Lixuan pucat dan semua orang tahu bahwa dia telah mengerahkan terlalu banyak kekuatan pada serangan sebelumnya. Melihat luka-luka Tuan Yunzhen, kekecewaan muncul di mata Bai Lixuan saat dia menyarungkan pedangnya, kamu menang. Serangan terkuatnya hampir tidak berhasil melukai Tuan Yunzhen, belum lagi dia tidak bisa memaksa Tuan Yunzhen untuk menggunakan satu pun dari kartu trufnya. Menarik. Paviliun pedang Ling Qiao akhirnya ditekan oleh Tuan Yunzhen. Dia mempermalukan Lin Yun, memaksanya untuk berjuang dalam kelompok pecundang. Sekarang setelah dia mengalahkan Bai Lixuan, Sekte Xuantian telah sepenuhnya menekan paviliun pedang Ling Qiao. Di sisi lain, tidak butuh waktu lama bagi Si Tuyi untuk mengakui kekalahan dalam pertarungannya dengan Qin Yu. Si Tuyi tahu bahwa itu hanya pertarungan untuk memperebutkan posisi tiga besar, jadi dia tidak perlu menguras terlalu banyak kekuatannya. Juri melihat ke arah paviliun pedang Ling Qiao dan bertanya, Bai Lixuan, berapa lama Anda perlu beristirahat? Pertarungan untuk tiga besar akan segera dimulai dan hadiahnya adalah artefak kosmik. Tentu saja tidak ada alasan bagi Bai Lixuan atau Si Tuyi untuk menyerah. Lagi pula, mereka bisa menggunakannya untuk menukar sumber daya meskipun mereka tidak membutuhkannya. Tidak perlu, kata Bai Lixuan sambil membuka matanya. Bai Lixuan dan Si Tuyi terbang ke udara dan mendarat di atas panggung. Mereka sama-sama terkenal di Kekaisaran. Pertarungan mereka membuat semua orang bersemangat, terutama ketika mereka berdua masuk 8 besar. Selain itu, kekuatan yang mereka tunjukkan di semua pertarungan sebelumnya lebih kuat dari yang dibayangkan banyak orang. Bai Lixuan, kamu sepertinya cukup percaya diri untuk mengalahkanku, senyum Si Tuyi sambil mengipasi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Bai Lixuan tidak banyak beristirahat. Faktanya, Bai Lixuan hanya beristirahat sejenak setelah pertarungannya dengan Tuan Yunzhen. Di sisi lain, Si Tuyi tidak banyak bertarung dengan Qin Yu. Itu sudah pasti. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Qin Yu, jadi mengapa aku harus mengkhawatirkanmu? Aku pasti akan berada di tiga besar. Kamu bisa saja berada di posisi keempat. Anda bisa menyerah pada artefak kosmik, jawab Bai Lixuan. Dia mungkin kalah dari Tuan Yunzhen, tapi semua orang tahu bahwa itu bukan kekalahan total. Hanya saja dia kurang memiliki dasar dibandingkan dengan lawannya. Dengan bakatnya, dia yakin bahwa dia bisa melampaui Tuan Yunzhen di masa depan. Di bawah panggung, para penonton melihat konfrontasi Bai Lixuan dan Si Tuyi dengan penuh semangat. Mereka berdua adalah kandidat populer untuk masuk ke tiga besar dan hampir semua orang telah memasang taruhan pada mereka. Bagaimanapun, hanya ada satu pemenang. Ayo hentikan omong kosong ini.
Tunjukkan padaku dari mana kepercayaan dirimu berasal. Mata si Tuyi berbinar seperti bintang, penuh dengan semangat juang. Dia melepaskan pertarungannya dengan Qin Yu sehingga dia bisa masuk ke 3 besar. Akan sangat memalukan jika dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Saat niat pedangnya meledak, si Tuyi melemparkan kipasnya ke depan, awan penyapu. Menghadapi serangan ini, Bai Lixuan menghunus pedangnya dengan tenang. Pedangnya langsung ditutupi dengan lapisan petir yang membuat kipasnya terlempar. Mimpi awan kabut. Si Tuyi meraih kipasnya dan berlari ke arah Bai Lixuan. Dia telah sepenuhnya menampilkan esensi dari pedang awan kabut. Serangannya sangat indah namun mematikan. Trik Puni. Bai Lixuan menghadapi serangan si Tuyi secara langsung. Sinar pedang yang meledak dari tubuhnya membentuk petir yang membuat auranya semakin menakutkan. Pembantai petir. Sosok Bai Lixuan juga melesat ke depan. Sosok si Tuyi seperti awan, sedangkan sosok Bai Lixuan seperti awan petir yang bergemuruh. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan petir menyambar-nyambar. Panggung pun mulai bergetar saat mereka beradu. Si Tuyi bagaikan awan putih yang menyelimuti Bai Lixuan. Namun, Bai Lixuan dengan dominan merobek awan itu seperti kilat. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi selamanya? Petir berkedip-kedip di mata Bai Lixuan dan dia mengunci sosok si Tuyi. Saat dia menusukkan pedangnya ke depan, dia melepaskan kilat yang merobek semua kabut dan awan. Kemudian, siluet si Tuyi terungkap. Mata si Tuyi berkilat dan dia dengan cepat membuka kipasnya untuk menangkis serangan itu. Ketika bentrokan terjadi, energi asal tak terbatas meledak yang langsung membuat si Tuyi terbang. Kemarahan naga awan. Si Tuyi mengayunkan kipasnya saat dia terlempar. Awan mulai berkumpul dari sekelilingnya dan membentuk seekor naga. Ketika dia menutup kipasnya, naga itu terbang dengan amarah untuk menyerang Bai Lixuan. Waktu yang tepat. Bai Lixuan tersenyum acuh tak acuh dan dia menggesekkan jari-jarinya, naga pedang tersembunyi. Dalam sepersekian detik, awan petir juga membentuk seekor naga. Tapi naga yang dibentuk oleh awan petir itu lebih berbeda dengan sisik dan mata. Kedua naga itu meraung saat mereka berbenturan, yang mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke sekitarnya. Energi yang sangat kuat. Mereka benar-benar layak menjadi dua bakat terkuat di Kekaisaran. Tidak peduli siapa yang menang, mereka berdua layak mendapatkan pengakuan. Itu benar. Tuan Yunzhen dan Qin Yu adalah senior dan mereka jauh lebih tua dari keduanya. Diharapkan mereka mendapatkan kejuaraan, tapi mengejutkan bahwa Bai Lixuan dan si Tuyi bisa melangkah sejauh ini. Semua orang menjadi semakin bersemangat saat menyaksikan pertandingan tersebut. Tidak butuh waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Naga petir Bai Lixuan telah menang. Setelah naga awan memudar, energi yang tersisa dari serangan Bai Lixuan jatuh ke si Tuyi. Hal ini membuat wajah si Tuyi berubah saat ia membuka kipasnya untuk menghancurkan naga awan petir. Ini adalah akhirnya, penghancur petir. Ini adalah serangan yang menghancurkan 3 segel gabungan Tuan Yunzhen. Sambaran petir merobek awan dan mengejutkan si Tuyi. Namun, saat pedang itu hendak menusuk si Tuyi, pedang itu berhenti di dahinya, membuat wajah si Tuyi menjadi pucat. Setelah sekian lama, si Tuyi tersenyum pahit, aku kalah. Jika Anda memiliki kultivasi yang sama dengan Tuan Yunzhen, Anda tidak akan kalah dengan serangan ini. Kamu bisa saja mengeluarkan jiwa bela diri, kata Bai Lixuan dengan tenang sambil menyarungkan pedangnya. Tidak perlu. Aku tidak akan mengeluarkannya jika aku tidak yakin akan menang. Tapi pedangmu telah mengguncang kepercayaan diriku. Ini seharusnya pedang terkuat yang bisa digunakan oleh seseorang di antara generasi muda Kekaisaran, senyum si Tuyi. Dia kehilangan kepercayaan dirinya untuk bertarung karena pedang Bai Lixuan. Jadi semua orang bisa membayangkan betapa kuatnya pedang itu. Mungkin banyak orang masih memiliki keraguan, tetapi mereka hanya akan tahu betapa kuatnya pedang itu ketika mereka menghadapinya. Kemudian lagi, mereka akan mati jika mereka tidak cukup kuat. Saya mengaku kalah. Selamat karena berhasil masuk 3 besar, senyum si Tuyi sambil menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih. Juri turun ke panggung dan mengumumkan, 3 besar telah ditentukan. Pertarungan terakhir adalah antara Tuan Yunzhen dan Qin Yu. Semua orang mulai bersorak ketika mendengar pengumuman untuk pertarungan berikutnya. Pada saat yang sama, Tuan Yunzhen dan Qin Yu naik ke atas panggung saat para penonton menyemangati mereka. Baik Qin Yu dan Tuan Yunzhen memiliki banyak pendukung, sehingga suasana alun-alun menjadi ramai. Mereka tahu bahwa pertarungan terakhir akan segera dimulai. Sang juara akan segera muncul. Qin Yu dan Tuan Yunzhen sama-sama tersenyum saat mereka saling memandang. Mereka sudah menjadi kenalan sejak mereka bertarung di sini 3 tahun lalu.
3 tahun kemudian, mereka berdiri di atas panggung lagi untuk memperebutkan gelar juara. Saya tidak setuju. Sebuah suara terdengar saat keduanya akan mendarat di atas panggung. Seorang pemuda tiba-tiba muncul di panggung kemenangan dengan kotak pedang di belakangnya. Hal ini mengejutkan semua orang, termasuk Bai Lixuan, Situ Yi, dan juri. Bahkan sorak-sorai dari kerumunan pun mereda saat semua orang memandang Lin Yun dengan kaget. 3 besar telah ditentukan. Saya tidak setuju, kata Lin Yun sekali lagi. Bab 460 Mode Neraka dimulai. Suaranya tidak keras, tapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Mereka semua terkejut sebelum tersenyum padanya, apakah Lin Yun sudah gila? Ini adalah kompetisi gerbang naga. Bahkan jika Master Pavilion Pedang Lingqiao ada di sini, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Dia mungkin marah karena dia datang terlambat, tapi peraturan adalah peraturan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Anda tidak setuju, tapi apa yang bisa Anda lakukan? Apakah Anda akan mengubah peraturannya? Banyak orang menggelengkan kepala dengan ketidakbahagiaan karena mereka menantikan pertarungan terakhir. Qin Yu dan Tuan Yunzhen mencibir pada Lin Yun sementara juri hanya tersenyum. Apakah itu lucu? Apakah tidak ada mode neraka? Saya telah muncul sebagai pemenang di bracket pecundang. Tidak bisakah aku menantang mode neraka? Tanya Lin Yun ketika dia melihat ke arah juri. Pikiran para penonton meledak karena kata-kata Lin Yun. Bahkan Situ Yi, Bai Lixuan, Tuan Yunzhen, dan Qin Yu memandang Lin Yun dengan cara yang berbeda. Yang lebih mengejutkan, kelopak mata Kaisar Qin bergerak-gerak dan hati banyak sekte melonjak. Mode neraka sedikit terlalu gila. Bagaimanapun, Anda harus menghadapi 4 lawan berturut-turut dan Anda tidak bisa beristirahat di antara pertarungan sampai tantangan selesai. Jika Anda kalah dalam satu pertarungan, gelar Anda akan dihapus. Apakah ada orang yang menantang mode neraka di masa lalu? Ada. Apakah ada orang yang memenangkan tantangan mode neraka? Tidak pernah. Tidak hanya tidak ada pemenang di masa lalu, tetapi semua yang menantang mode neraka tidak memiliki akhir yang baik. Mereka semua mati dengan cara yang mengerikan, dan bahkan jika mereka selamat, mereka kehilangan gelar mereka. Jadi sudah lama sekali sejak seseorang menantang mode neraka, begitu lama sehingga semua orang lupa bahwa ada opsi ini. Tapi penonton tidak bisa disalahkan untuk itu karena bahkan juri pun tidak memikirkannya. Tidak ada sejarah kesuksesan dalam mode neraka, jadi siapa yang berani menantangnya? Meskipun Lin Yun menyatakan bahwa akan ada pertarungan antara dia dan Tuan Yunzhen, tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Tidak ada yang merasa bahwa Lin Yun cukup berani untuk menantang mode neraka. Lin Yun, apakah kamu sudah memikirkannya? Kamu harus melawan 4 lawan berturut-turut dan kamu tidak bisa beristirahat di antara pertarungan. Saat Anda kalah, Anda akan kehilangan gelar Anda, kata juri dengan ekspresi serius. Saya sudah mengambil keputusan, jawab Lin Yun. Jawabannya membuat sang juri mulai meragukan dirinya sendiri. Dia tidak berani mengambil keputusan, jadi dia memandang Kaisar Qin di atas singgasana. Jelas, dia ingin meminta pendapat Kaisar Qin. Kaisar Qin tertawa, menarik. Karena dia tidak keberatan mempertaruhkan gelarnya, tentu saja saya tidak punya pendapat tentang hal itu. Yang mulia, saya ingin mengatakan sesuatu. Luo Feng bergegas mendekat dan mengajukan permintaan, bolehkah saya berbicara dengan Lin Yun di atas panggung? Haha, apa yang ingin dikatakan? Wen Yanbo tertawa ngeri, budak pedang ini sudah membuat pernyataannya. Apakah Anda mencoba membantunya membuat keputusan? Mari kita lihat saja bagaimana murid sekte Anda menciptakan keajaiban. Itu benar. Dia secara pribadi menyatakan bahwa dia ingin menantang mode neraka dan Yang Mulia telah menyetujuinya. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini, senyum tetua Yuan Yin dari sekte Suantian. Itu benar. Lagi pula, siapa yang tahu jika Lin Yun benar-benar bisa menciptakan keajaiban? Kakek tua, kau harus percaya pada muridmu. Sekte lain berbicara ketika mereka melihat ini. Bagaimana mungkin mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Mereka secara praktis memutuskan bahwa Lin Yun akan gagal dalam tantangan dan dia akan kehilangan gelarnya saat itu terjadi. Ini akan memberikan lebih banyak kesempatan pada sekte lain. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik? Selain itu, mereka sudah tidak senang karena Pavilion Pedang Lingqiao mencuri perhatian dalam kompetisi ini. Kalian boleh kembali turun. Dengan ini saya nyatakan dimulainya mode neraka. Kata Kaisar Qin dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada akhirnya, Luo Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya saat kembali ke Pavilion Pedang Lingqiao. Tetua, Lin Yun sudah mengambil keputusan.
Jadi tidak perlu khawatir, hibur Xin Yan. Semoga saja, desah Luo Feng. Semua orang tahu bahwa tidak ada kemungkinan Lin Yun bisa melewati mode neraka. Pertarungan pertama mode neraka, Lin Yun vs Situ Yi. Kata juri sambil meninggalkan panggung. Suasana alun-alun tiba-tiba menjadi tegang saat semua orang memandang Lin Yun di atas panggung. Sudah 1000 tahun sejak seseorang menantang mode neraka. Apakah dia gila? Bagaimana dia akan bertarung 4 ronde berturut-turut? Haha, dia masih muda dan sombong. Tapi bukan karena kesombongan dia memilih untuk menantang mode neraka, itu karena ketidaktahuan. Akan menarik jika dia kalah di pertarungan pertama. Siapa yang tahu? Situ Yi dan Bai Lixuan sama-sama seimbang, dan mereka lebih kuat dari Tuan Yanxin. Tidak ada yang percaya bahwa Lin Yun bisa melewati mode neraka. Beberapa dari mereka bahkan merasa bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan Situ Yi. Aku mengagumi keberanianmu, tapi aku sudah kalah 2 kali hari ini dan aku tidak ingin kalah lagi. Jadi saya akan memberikan yang terbaik dalam pertarungan ini, ujar Situ Yi dengan ekspresi serius. Ia mengakui kekalahan dalam pertarungannya dengan Qin Yu dan ia dikalahkan oleh Bai Lixuan. Dia mungkin telah kalah dengan sepenuh hati, tapi kesombongannya tidak akan membiarkannya terus kalah. Akan sangat memalukan jika dia kalah dari Lin Yun juga. Melihat Bai Lixuan, Situ Yi mulai melepaskan aura pedangnya. Situ Yi benar-benar tidak berniat untuk kalah lagi. Dia bahkan memanggil jiwa bela dirinya. Banyak orang bisa mengatakan bahwa akan memalukan bagi Situ Yi jika dia kalah lagi. Tidak butuh waktu lama bagi aura Situ Yi untuk mencapai puncaknya sebelum dia mengayunkan kipasnya ke arah Lin Yun. Tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun saat menghadapi serangan ini. Menjalankan 7 langkah mendalam, pedang Situ Yi terbang melewati Lin Yun. Sepertinya dia bermanuver menghindari serangan Situ Yi dengan mudah. Huff. Situ Yi mendengus dan mengejar Lin Yun sambil terus mengayunkan kipasnya. Sambil terus mengayunkan kipasnya, sinar pedang yang dilepaskannya perlahan-lahan membentuk sebuah danau. Di sisi lain, bayangan Lin Yun tertinggal di mana-mana karena 7 langkah mendalam. Awan menyapu. Situ Yi meraung dan matanya meledak dengan sinar dingin. Awan membubarkan diri dan pedangnya menusuk ke arah Lin Yun seperti bulan yang terang. Serangan ini langsung meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Hanya ini yang kau punya. Kalau begitu tidak ada yang bisa kau lakukan atas kekalahanmu, kata Lin Yun. Tepat ketika Situ Yi hendak menghampirinya, Lin Yun mengepalkan tinjunya dan melangkah maju. Langkah kakinya diikuti oleh auman naga dan harimau saat dia melontarkan naga terbang yang menghancurkan serangan Situ Yi. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ, dia melangkah lagi ke depan. Sosoknya tiba-tiba terbagi menjadi 7 bayangan dan ke-7 bayangan itu melemparkan pukulan ke depan. Kecepatan apa? Situ Yi terkejut dan segera berusaha menghindari serangan itu. Dia tidak menyangka Lin Yun begitu cepat. Apa menurutmu kamu bisa melarikan diri? Mata Lin Yun berkedip-kedip saat dia mengeluarkan segel gagak emas. Dia merentangkan kedua lengannya dan melayang ke langit, mengejar di belakang Situ Yi. Dalam sepersekian detik, Situ Yi melayang ke langit dan terbagi menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitar Lin Yun. Dengan senyuman di wajahnya, dia muncul di belakang Lin Yun, teknik gerakanku tidak lebih lemah darimu. Kemarahan naga awan. Awan putih segera membentuk seekor naga yang menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi di detik berikutnya, Lin Yun tiba-tiba berbalik dengan cahaya keemasan memancar darinya. Dia menggunakan 4 segel gabungan. Ketika keempat segel itu bergabung, Lin Yun menyapu serangan Situ Yi dan menghantam tubuh Situ Yi. Tidak mungkin Situ Yi bisa bereaksi terhadap serangan Lin Yun karena itu terlalu cepat. Hampir tidak bisa menahan serangan Lin Yun, Situ Yi memuntahkan seteguk darah dan terlempar terbang. Namun kali ini, Situ Yi tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan Martial Soul-nya, yang langsung membuat penonton heboh. Bagaimanapun, Martial Soul dari Situ Yi telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi semua orang selama pertarungannya dengan Tuan Muda Changji. Atas nama pedangku, mekarlah. Tapi sebelum bulan bisa naik ke langit, bulan disapu oleh sinar pedang yang membelah bulan menjadi 2. Berdiri di bawah bunga Ziyuan, Lin Yun menyarungkan pedangnya. Di sisi lain, wajah Situ Yi pucat saat dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Ketika semua orang melihat adegan ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam.